Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Siti Kiftia SPDI JKP Angkatan 11 SDN 04 Wonokromo. Jurnal Dwi Mingguan Modul 1.4 Disiplin Positif oleh Siti Kiftia SPDI JKP Angkatan 11 dari SDN 04 Wonokromo. Jurnal Dwi Mingguan Modul 1.4 menggunakan model refleksi 4P. 1. Yaitu facts atau peristiwa. 2. Feeling atau perasaan. 3. Finding atau pembelajaran. 4. Futur atau penerapan. Setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 1.3 tentang disiplin penggerak, JKP Angkatan 11 memasuki pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif yang dilaksanakan mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan 30 Agustus 2024. Materi modul 1.4 adalah tentang budaya positif yang terdiri dari konsep-konsep inti berikut ini. Pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi, 5 posisi kontrol. 6. Restitusi, segitiga restitusi. Ruang kolaborasi dimulai pada tanggal 6 Agustus 2024 yang kemudian dilanjut dengan diskusi kelompok dipandu oleh Bapak Fasil, Bapak Purwandono SPD. Saya beserta rekan kelas mendiskusikan tentang budaya positif dan menelaah beberapa studi kasus dalam kelompok kecil. Saya mendapatkan kesempatan diskusi dalam kelompok kedua yang terdiri dari Ibu Rasimi, Siti Kiftia, dan Fatia Ulfa. Setelah diskusi pada tanggal 7 Agustus 2024, kami melakukan presentasi hasil dari diskusi tersebut. Pada elaborasi pemahaman, kami mendapatkan konsep penguatan tentang modul 1.4 budaya positif yang dipandu oleh Ibu Lela Foni Sulistiowati MSI. Pendampingan individu. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2024 pada pukul 14.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat, di mana didampingi oleh Ibu Pipe, Ibu Hilmiatun Naimah. Beliau mendampingi saya untuk memimpin diskusi dengan guru-guru di sekolah untuk merumuskan prakarsa perubahan dan meninjau kembali visi sekolah serta mencoba merancang program pencapaian visi. You say one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. Lokakarya kedua. Lokakarya kedua ini adalah penghujung modul 1.4, di mana Lokakarya 2 diadakan pada tanggal 10 Agustus 2024 bertempat di SMK 1 Pemalang dari jam 8 sampai selesai. Pada Lokakarya 2, saya didampingi oleh 3 pengajar praktik yang membawa masing-masing JKP. Di sana saya mendapatkan masukan dan inspirasi positif dari JKP kelompok lain. Perasaan saya ketika belajar modul 1.4 mengenai budaya positif yang awalnya agak kaget dengan banyaknya soal di LMS sampai sedikit kewalahan, tapi saya terus bersemangat sampai mendapat pencerahan tentang modul 1.4. Di sini saya bisa belajar bagaimana menangani kasus murid di kelas maupun di sekolah. Saya juga mempelajari tentang disiplin positif dan memahami kaitannya dengan segitiga restitusi dan posisi guru yang efektif. Budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, guru diwajibkan untuk menerapkan disiplin positif di sekolah. Budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, nyaman dan tertib.
Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, motivasi yang tidak terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah, mereka akan berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi, secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Dian Kosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk manusia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pembelajaran dari hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Alfikon mengumpulkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang mengajarkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutnya, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru menurut Dian Gossen. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut saya, posisi kontrol yang paling baik diterapkan guru adalah posisi manajer, fokus pada murid. Bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, tetapi di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan tertib. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kita yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Maka, sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan berkarakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi yaitu: 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Penerapannya, saya menerapkan disiplin positif dari diri sendiri karena meyakini nilai-nilai yang saya percayai untuk menghargai diri saya dan menjadi pembelajar sepanjang hayat agar dapat menjadi teladan bagi murid. Selain itu, saya melakukan pengimbasan kepada rekan teman sejawat di SDN 04 Wonokromo terkait penerapan konsep inti dalam mewujudkan budaya positif melalui diseminasi. Setelah itu, saya juga melakukan berkolaborasi bersama rekan sejawat dalam membuat program pembiasaan positif yang berdampak pada perubahan perilaku murid menjadi lebih baik. Kesimpulannya, setelah saya memahami materi pada modul 1.4, peran yang saya dapat lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah ialah dengan menerapkan disiplin positif, menggunakan restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, dan membuat keyakinan sekolah atau kelas, serta menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Demikian pemaparan saya mengenai jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4 tentang disiplin positif. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.